Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 15, 3 kondisi. Mengambil akupuntur sebagai contoh, 9 jarum akupuntur yang digunakan saat ini secara fundamental berbeda dari 9 jarum akupuntur di masa lalu. Di zaman kuno, ada 9 jarum yang dibuat oleh Fuxi. Seiring berjalannya waktu, 9 jarum tersebut hilang dalam warisan. 9 jarum saat ini dibuat oleh Si Huaitang berdasarkan buku-buku kuno, dan juga disebut sebagai 9 jarum baru. 9 jarum baru hanya merupakan referensi umum, bukan jumlah yang spesifik, termasuk jarum milimeter, jarum bulat, jarum berujung tajam, jarum panjang, jarum besar, jarum berilium, jarum bulat tajam, jarum 3 sisi, dan jarum plum bulat magnetik. Jarum plum blasem, jarum front hook, jarum api. Kecap filiform, berujung benang, dan jarum 3 sisi, jarum, bulat, berilium, bulat tajam, jarum besar, dan kait tajam semuanya mengalami perubahan, beberapa di antaranya berubah melebihi pengenalan. Sebelum Su Changshan memperkenalkan jarum-jarum tersebut, Su Chunliang diam-diam mengetahuinya, dan ia tidak setuju dengan sebagian besar perubahan yang dilakukan. Penurunan efek metode akupuntur modern seharusnya berkaitan dengan hilangnya jarum-jarum tersebut. Alat-alat medis semuanya tidak berfungsi dengan baik. Metode akupuntur bahkan lebih parah dalam hal kehilangan, perbedaannya jauh sekali. Tentu saja, ini bukan pengingkaran total. Beberapa perubahan yang dibuat bisa diterima, seperti jarum plum bulat magnetik dan berbagai jarum api. Kata-kata tulus Su Changshan membuat Su Chunliang siap secara mental. Belajar pengobatan tradisional Cina bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Pengobatan tradisional Cina sangat luas dan mendalam. Ini adalah studi universitas tentang bagaimana tubuh manusia dan alam berinteraksi. Struktur dan kedalamannya jauh melebihi kedokteran barat. Cara akupuntur memiliki persyaratan yang cukup tinggi terhadap kekuatan jari dan kekuatan pergelangan tangan dokter. Sebelum mengajar akupuntur, Su Changshan pertama-tama meminta Su Chunliang untuk memperkuat kedua aspek tersebut. Meskipun pria tua itu sudah berusia lebih dari 70 tahun, ia masih bisa melakukan push-up dengan tangan dan jari-jari, yang bisa digambarkan sebagai hal yang menakjubkan. Su Chunliang tentu saja tidak bisa terlalu agresif. Ia berpura-pura belajar dengan penuh perhatian, dan mengikuti petunjuk sang pria tua langkah demi langkah. Tuan Su sangat puas dengan sikapnya, dan akan ada pewaris di Aula Hui Chun yang akan mengajarkan semua keterampilan mereka. Wang Dalei dan kelompoknya ditangkap di kantor polisi. Meskipun mereka terus berteriak bahwa mereka dianiaya, tidak ada yang percaya pada mereka kecuali mereka sendiri. Nyonya Jiang bersikeras bahwa dia ketakutan karena ancaman mereka, dan rekaman pengawasan di kantor medis tidak merekam kejadian saat itu karena kerusakan. Ditambah dengan perbuatan buruk kelompok orang ini di masa lalu, tentu saja polisi percaya pada kesaksian Nyonya Jiang. Untungnya, kesehatan Nyonya Jiang baik-baik saja. Jika ada yang meninggal, bahkan jika Wang Dalei dan kelompoknya melompat ke Sungai Kuning, mereka tidak akan bisa membersihkannya. Kantor polisi mengetahui melalui penyelidikan bahwa Wang Dalei dan yang lainnya tidak menganiaya siapapun di tempat kejadian. Perilaku mereka adalah untuk mengganggu ketertiban umum dan mengintimidasi orang lain. Penahanan Wang Dalei yang memimpin tidak terelakkan, dan mereka harus membayar biaya medis dan perawatan Nyonya Jiang selama masa observasinya di rumah sakit. Hal paling penting sekarang adalah mendapatkan pengertian dari korban. Jika nenek tersebut menolak setuju, mereka semua akan harus pergi ke pusat penahanan. Nyonya Jiang masih berbaring di ruang observasi. Rumah sakit telah merawatnya dengan baik selama 2 hari terakhir. Dia makan dan tinggal dengan baik. Biasanya dia ditemani oleh staf medis. Nenek itu sedikit bahagia. Su Chunliang datang untuk mengunjunginya hari ini dan membawa ramuan obat tradisional Cina bersamanya. Nyonya Jiang sudah cukup akrab dengannya, dan saat melihatnya masuk, dia menyambut dengan ceria. "Xiao Su datang, duduklah dengan cepat, aku akan mengupas apel untukmu." Su Chunliang menyuruhnya untuk tidak bersikap sopan, dan memuji dia terlihat lebih baik. Nyonya Jiang mengangguk dan berkata, "Berkat obat tradisional Cina yang diresepkan oleh kakekmu, setelah aku minum itu, mulut dan lidahku tidak lagi kering, dan aku tidak bangun begitu banyak kali setiap malam." Su Chunliang meminta dia minum obat terlebih dahulu.
Nyonya Jiang berkata, Xiao Su, jangan datang kemari jika biasanya kamu begitu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku merasa jauh lebih baik. Tidak apa-apa, aku mampir untuk melihatmu. Nyonya Jiang melihat sekeliling dan berkata, apakah aku menyebabkanmu kesulitan dengan tinggal di sini begitu lama? Sebenarnya, aku hampir baik, dan aku bisa keluar dari rumah sakit hari ini. Hati manusia adalah daging, dan nenek ini juga memiliki perasaan. Su Chunliang tersenyum dan berkata, dari mana kamu selalu memikirkannya? Nyonya Jiang menghela nafas dan berkata, saya telah memikirkannya selama 2 hari terakhir, dan sebenarnya saya punya banyak kesalahan. Waktu itu, Direktur Zhao memintaku untuk mengantri karena aku tidak bisa menahan amarahku. Aku tidak seperti ini di masa lalu. Meskipun aku belum mengenalmu lama. Aku bisa melihat bahwa kamu memiliki mulut tajam dan hati yang lembut. Alasan mengapa kamu marah sebelumnya adalah karena kamu sakit, ginjalmu kurang, dan amarahmu terlalu kuat. Dengan segala hormat, ketika kamu tua, kamu harus mengontrol emosimu, jangan marah dengan mudah, itu merusak tubuhmu. Nyonya Jiang mengangguk lagi dan berkata, aku tidak akan membuat masalah bagi Direktur Zhao, dan aku tidak akan pergi ke kantor medis untuk merepotkanmu lagi di masa depan. Selama kamu datang, kami selalu menyambutmu. Cucuku seumuran denganmu. Berbicara tentang itu, aku belum melihatnya selama lebih dari setengah tahun. Membayangkan hal ini, Nyonya Jiang tidak bisa menahan kekhawatiran dan menghela nafas lagi. Su Chunliang berkata, jika kamu merindukan cucumu, kamu bisa pergi dan menemuinya. Transportasi sekarang sangat nyaman, dan kereta cepat tersedia ke berbagai arah. Dia tahu situasi nenek tua itu, dan tahu bahwa ada alasan di balik sikap pemarah nenek tersebut. Tentang masalah itu, nenek itu telah melepaskan kebencian terhadap rumah sakit Changxing. Bisa dikatakan bahwa Su Chunliang berhasil menyelesaikan perselisihan dari akar permasalahan. Pada saat ini, beberapa orang datang untuk mengunjungi Nyonya Jiang. Mereka adalah beberapa teman Wang Dalei. Mereka datang untuk meminta maaf kepada Nyonya Jiang. Nyonya Jiang tidak ingin berbicara dengan para preman ini. Saat ini, dia paling percaya pada Su Chunliang, dan meminta Su Chunliang berbicara atas namanya. Su Chunliang mengenakan wajah serius dan berkata kepada mereka untuk pergi ke kantor medis untuk menunggu, dan dia langsung pergi ke sana. Su Chunliang sengaja pergi ke perpustakaan selama 1 jam, lalu kembali ke kantor medis. Keempat preman itu semua menunggu di ruang mediasi di sebelah kantor medis, duduk dengan tegap, tidak pernah seperti ini sebelumnya. Melihat Su Chunliang masuk, mereka semua berdiri dan menyapa serempak, Direktur Su sudah datang. Su Chunliang tersenyum diam-diam dalam hatinya, situasinya lebih kuat daripada mereka, dan preman-preman ini juga tahu untuk takut. Di masa lalu, mereka biasa dipanggil Emer Master, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar dia dipanggil begitu. Suatu perasaan yang sangat familiar, rasa kekuasaan. Mata Su Chunliang melintas di wajah-wajah keempat orang tersebut satu persatu. Tidak ada dari keempat orang yang biasanya sombong dan kasar berani menatapnya. Di mana Wang Dalei? Keempat orang itu saling menatap dan memberitahu bahwa Wang Dalei masih berada di camp. Dia yang pertama kali menciptakan masalah, dan sifatnya lebih serius, sehingga tidak mudah untuk keluar begitu saja. Su Chunliang tersenyum meremehkan, menarik kursi dan duduk, lalu melaporkan kepada mereka beberapa kondisi Nyonya Jiang, yang baru saja dia pikirkan. Pertama, mengganti sepenuhnya biaya perawatannya selama 2 hari terakhir. Alasannya adalah Nyonya Jiang dirawat di rumah sakit karena ketakutan mereka, dan rumah sakit tidak mampu membayar uang tersebut. Beberapa orang segera mengatakan bahwa tidak ada masalah, dan mereka akan menghindari bencana jika kehilangan uang. Dibandingkan dengan penahanan, menghabiskan sedikit uang ini tidak apa-apa. Su Chunliang menatap tajam pada anak laki-laki yang berbicara, berpikir bahwa dia mengganggu ucapannya, lalu mengatakan kondisi kedua, mengganti biaya nutrisi dan kerugian mental Nyonya Jiang yang totalnya 10.000 yuan. Dia meminta pendapat Nyonya Jiang terlebih dahulu mengenai jumlah tersebut. Kondisi ketiga adalah bahwa mereka tidak diizinkan datang ke rumah sakit Changxing untuk membuat keributan lagi. Keempat orang itu semua setuju. Meskipun agak menyakitkan, jika itu untuk kebebasan, uang bisa dihabiskan begitu saja. Su Chunliang memanggil Cheng Xiaohong dan meminta mereka untuk menandatangani perjanjian. Dan implementasi yang spesifik akan diawasi oleh kantor polisi. Direktur Urusan Medis, Yo Wenbin, juga merasa lega ketika mendengar bahwa masalah Nyonya Jiang telah terselesaikan dengan memuaskan. Su Chunliang menyelesaikan 2 masalah besar ketika dia masih seorang pemula. Melalui insiden ini, pekerjaan ideologis dengan Nyonya Jiang selesai sepenuhnya. Dia tidak lagi mengejar Zhao Yongsheng, dan bahkan dengan sukarela mengakui kesalahannya.
Nah, nenek itu memasang poster besar-besar, dan Zhao Yongsheng dan bahkan seluruh departemen neurologi merasa terbebani. Lebih penting lagi, Wang Dalei, duri di sisi, ditahan lagi karena mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pribadi. Meskipun Nyonya Jiang menerima kompensasi dan mengeluarkan surat pemahaman, Wang Dalei adalah yang pertama kali mencari masalah dan menyebabkan masalah, dan sifatnya lebih serius, jadi dia dipukul dan denda lagi. 4 rekannya memiliki sifat yang lebih ringan dan dibebaskan dari pertanggungjawaban setelah membayar kompensasi. Selanjutnya, Yao Wenbin meninjau masalah tersebut dengan cermat, dan menemukan bahwa Su Chunliang menggunakan strategi membunuh 2 burung dengan 1 batu dalam menangani masalah ini, dan menggunakan Nyonya Jiang untuk menahan Wang Dalei. Jelas ada elemen perencanaan untuk memanfaatkan kekuatannya. Pemuda ini benar-benar memiliki keberanian dan strategi. Wakil Direktur Departemen Neurologi, Zhao Yongsheng, datang secara khusus ke kantor medis untuk makan malam karena masalah ini. Nyonya Jiang menyiksanya selama lebih dari sebulan, dan sekarang awan akhirnya terbuka dan bulan bersinar terang. Yao Wenbin setuju dan memberitahu Su Chunliang dan Cheng Xiaohong untuk pergi ke jamuan makan malam bersamanya. Su Chunliang pada awalnya tidak terlalu tertarik dengan jenis makan malam seperti ini, tetapi Zhao Yongsheng khusus datang ke kantor medis untuk mengundangnya secara langsung, dan memberitahu dia bahwa kali ini dia tidak hanya mengundang kantor medis mereka, tetapi juga mengundang Wakil Presiden Gao Xinhua. Rumah sakit tidak memiliki banyak rahasia. Zhao Yongsheng juga mengetahui bahwa Su Chunliang berasal dari Gao Xinhua, dan makan malam ini melayani 2 tujuan. Dia tidak hanya berterima kasih kepada kantor medis, tetapi juga memperkuat hubungannya dengan Gao Xinhua. Setelah selesai bekerja pada hari Rabu, Cheng Xiaohong mengemudikan Volkswagen Polo-nya dan membawa Yao Wenbin dan Su Chunliang ke Minnan Seafood City untuk makan malam. Yao Wenbin dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Meskipun Su Chunliang menyelesaikan masalah yang spesifik, sebagai Direktur Departemen Medis, dia menerima pujian lisan dari Dekan Gu. Melihat Su Chunliang yang duduk di depan, Yao Wenbin tidak bisa tidak berpikir bahwa pertama-tama ada Boleh di dunia, dan kemudian Maxima. Jika dia tidak mengenal orang-orang dengan baik, pekerjaan departemen medis tidak akan mengalami titik balik. Su Chunliang memiliki mulut yang manis dan memuji Cheng Xiaohong atas keterampilan mengemudinya yang baik. Cheng Xiaohong sangat malu mendapat pujian, bagaimanapun juga, dia baru mendapatkan SIM-nya selama 3 bulan, jadi dia bertanya apakah Su Chunliang memiliki SIM? Su Chunliang menggelengkan kepalanya. Kakek memintanya untuk belajar, tetapi dia tidak punya waktu belakangan ini. Semakin lama dia berada di dunia ini, semakin dia menyadari bahwa mobil adalah sarana transportasi yang tak terpisahkan. Su Chunliang sudah memiliki gagasan untuk belajar mengemudi. Sebenarnya, dia sudah mulai belajar dari 2 roda, sepeda umum, dan sepeda listrik bersama dapat dimanipulasi dengan mahir, dan kemudian dia berencana untuk beralih ke 4 roda.